Ini adalah moge, bukan motor gede ataupun motor gendut, tapi motor gepeng. Motor barongan yang selalu bermasalah dengan tikungan, motor kesukaan bapak-bapak puber dengan modifikasi yang super. Tidak perlu berlama-lama, mari kita hujat Honda Speedboat 160. Sebelumnya, bagi kalian yang belum tahu segmen hujat di channel ini, di video ini kami membahas dan mengkritik beberapa motor bahkan penggunanya yang menurut kami perlu dikritik dengan bahasa yang lumayan menyinggung. Jadi bagi kalian yang baperan bisa skip video ini atau tonton video lainnya, karena ada beberapa playlist lain yang mungkin kalian suka. Dan bagi kalian yang gak baperan, mari kita mulai. Honda BCX 160 pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2021 oleh PT Astra Honda Motor atau AHM. Skutik premium yang minumnya pertama ini hadir sebagai penerus Honda BCX 150 yang tentunya sudah lebih dulu dijual di pasar Indonesia. Motor ini hadir dengan sejumlah pembaruan yang cukup keren, terutama dari sisi performa mesin. Dengan kapasitas jantung mekanis mencapai 157 cc yang maunya dipanggil 160 cc ini sudah memiliki teknologi ESP+. Motor ini mampu melontarkan torsi puncak hingga 14,7 Nm pada 6.500 rpm dengan tenaga maksimal 16 PS pada 8.500 rpm. Di atas kertas, performa tersebut sukses mengalahkan kompetensi mesin NMAX. Iya, di atas kertas, karena berbeda kalau di atas aspal. Honda BCX 160 memiliki banyak fitur modern, seperti idling stop system yang jarang dipakai, emergency stop signal atau hazard yang nyala otomatis ketika rem mendadak, yang gak guna juga, dan Honda Selectable Torque Control atau HSTC. Kalau ini lumayan. Fitur ini membuat kita biar nggak gampang ambruk, karena sekali ambruk, ambiar semua tuh plastik kerupuk. Ini nggak bisa ganti kanan katanya, terus harus ganti kiri juga walaupun kiri nggak kena gitu ya, bok kiri. Jadi cuma ganti bok ini ya, bukan sama ganti bok ini. Dan juga ganti lampu headlamp ini. Itu kena 5 juta. Dari sektor mesin, Honda memperbaharui dengan mesin ESP Plus yang tentunya lebih canggih. Di Indonesia, All New PCX dipasarkan dengan 3 tipe, yaitu CBS, ABS, dan eHev atau hybrid. Kalau ini beneran hybrid, karena punya baterai tersendiri untuk sistem hybridnya. Tidak seperti sebelah yang hybridnya cuma gini. Turbonya juga. Dari segi desain, Honda BCX 160 ini menurut kami cukup gepeng. Maksudnya cukup bagus. Lakukannya cukup dinamis dengan sedikit lekukan tegas. Menurut kami ini lebih baik dari generasi sebelumnya yang sangat bapak-bapak. Yang bagian bokongnya lebar luar biasa. Velg kipas tren zaman bahla. Serta muka depan kayak topeng opera Cina. Tetapi bokong dan bodi sebesar ini menurut bapak-bapak kebelet moge ini belum seberapa, karena ini masih kurang besar menurut mereka. Aksesoris plastik fiber bakal ditempel di sini semua, belakang kanan kiri sampai muka, ngebuat montir ahas sampai bingung cara bongkarnya. Sebentar, kami punya produk keren buat kalian nih. Walaupun produk ini tidak bisa memperkuat crankcase motor kalian yang gampang pecah, tetapi paling tidak dengan produk ini mesin motor kalian bisa kembali seperti baru lagi. Ini adalah pembersih mesin RS31. Lihat saja mesin motor purba teman kami yang sudah buluk ini bisa kembali seperti baru lagi. Cara pemakaiannya juga cukup mudah. Sebelumnya bilas dulu mesin motor kalian dengan air. Jangan lupa pakai sarung tangan yang sudah disediakan di dalam paket penjualan. Tuangkan pembersih mesin RS31 ke dalam wadah. Oleskan pembersih mesin RS31 ke seluruh bagian mesin dengan kuas yang juga sudah ada di dalam paket penjualan. Oleskan secara merata dengan sedikit tekanan supaya lebih meresap. Lalu siram dengan air mengalir. Dan hasilnya langsung terlihat. Begini penampakan mesin sebelum dan sesudah dibersihkan.
Tertarik? Produk ini bisa kalian dapatkan di marketplace pujaan kalian. Pembersih mesin RS31 bikin tampilan mesin purba yang sudah tak berbentuk jadi seperti baru, tak lagi buluk. Oke, cukup sponsornya. Padahal tanpa diberi plastik nggak jelas ini pun, PCX ini sudah sangat merepotkan para montir. Bengkel pinggir jalan cuma bisa cengar-cengir kalau ada pengguna PCX yang minta ganti komstir. Luar biasa teman-teman ya. Di sini saya mau melakukan penyetelan komstir untuk motor Honda PCX 160 ya. Jadi nggak bisa ditodong teman-teman ya, harus buka bodi belakang dulu, kemudian cover depan, kemudian cover tengah, semuanya dibuka untuk bagian samping kiri belakang, kemudian stang juga dibuka kalau misalkan nggak mau didada. Ya gimana? Cuma ganti komstir aja harus buka semua plastiknya, ditelanjangi semua dari belakang sampai depannya. Bayangkan saja kalau yang datang PCX dengan modif noraknya, bakal memakan waktu semingguan proses pengerjaannya. Buat yang punya PCX, user PCX, HDP ya. Kalau nanya ganti komstir berapa bang jasanya? Kalau di gue 100.000. Nih begini nih bongkarnya. Dari tadi jam berapa bongkar tuh? Ini aja belum nih. Solusinya ya ke bengkel resmi biar hati tenang, karena mereka sudah ada arahan supaya bongkarnya gampang. Walaupun terkadang ketika selesai bodi pada renggang, beberapa mur bau tertukar dan hilang. Harap maklum karena yang nanganin anak magang. Desain PCX 160 ini menurut kami sudah lebih baik walaupun masih gendut. Bentuknya masih seperti desain speedboat. Jadi wajar saja kalau di darat nggak bisa ngebut. Karena ketemu polisi tidur aja masih takut. Maklum karena ini memang motor pencari top. Iya, motor ini takut polisi tidur karena ground clearance motor ini cukup rendah. Ketemu polisi tidur kecil aja bisa susah karena mesin di bagian bawah sangat dekat dengan tanah. Pantas crankcase kena batu dikit aja bisa pecah. Aduh, ini buat kalian pengguna PCX, mendingan kalian pasang pelindung di bagian bawah mesin kalian nih. Ini apes banget, ini jebol tuh, retak udah, padahal kena batu dikit doang. Aduh. Walaupun NMAX sebenarnya lebih rendah sih, di angka 124 mm, sementara PCX 137 mm. Tetapi kita tahu sendiri, mesin NMAX masih kokoh terlindungi, walaupun sama saja sih. Selain crankcase yang bisa ambyar, Honda juga belakangan ini sering tertimpa isu yang cukup berat. Bahkan PPKN sampai mengirim surat. Karena kabarnya sekarang ini Honda makin akrab dengan karat. Sebenarnya udah dari dulu sih. Selain rangkai shaft yang umurnya singkat, keluar dari pabrik juga sudah banyak karat, atau bahasa halusnya disebut silikat. Ternyata tangki PCX ini juga sama-sama bang. Untuk urusan cat juga sekarang Honda banyak kekurangan, seperti gambar berikut ini yang catnya beruntusan. Padahal menurut owner motor ini cuma selimutan. Motor ini nggak pernah atau jarang dibawa jalan. Tetapi lihat saja itu CVT bisa korengan. Platnya 2027. Platnya sih berutara ya. Untuk masalah desain menurut kami masih cukup aman. Tidak jelek tetapi juga tidak terlalu bagus. Ini lebih ke arah sporty elegan, tidak seperti rivalnya yang makin agresif. Untuk kedepannya mudah-mudahan Honda menjadikan kualitas hal terpenting. Jadi jangan hanya fokus di marketing. Kualitas catnya ditingkatkan biar nggak gampang menguning. Selalu bikin customernya pusing. Udah pusing mikir cicilan masih harus mikir engine mounting. Ditambah lagi kalau harus benerin spakbor miring. Oke, sekian hujatan kali ini. Salam speedboat yang nggak bisa ngebut. Saya sebentar ya Pak, lihat motornya. Bapak bentar aja Pak. Ayo Pak, ikut bentar aja Pak, ngecek motor sebentar Pak. Ayo Pak, lihat motornya aja sebentar.